pada lemes ya, ya udah. Benar. Antum udah Siap-siap aja ya nih. silakan lagi Pak. Mari abang-abang ini aja nanti menjelaskan. Kalau nggak tidur ya. Ya, sebelumnya kakak di sini dan abang dari Universitas Negeri Medan, Universitas Pendidikan Antropologi, datang ke kampus ini ingin mensosialisasikan mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila di era media sosial, tantangan dan tanggung jawab kita sebagai remaja. Nah, sebelumnya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu sebelumnya izinkan kakak dan abang sini memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari kakak, nama kakak Mawar dan ada teman-teman kakak di sini. Dari perusahaan antropologi. Dan abang ini sana namanya Cepi. Ada yang belum jelas namanya. Yang mana? Jadi kenapa? Yang mana? Warnanya ini abang ini namanya Maulana. Yang ini Dewi, ini Andre, ini Kak Sarah, Kak Sati, dan ini Kak Marina, yang itu Mbak Fitri. Nah, di Medan ada Raya Besi. Di Solo ada Pak Jokowi. Walaupun ada yang sudah capek belajar hari ini, mohon sebentar dengarkan sosialisasi kami. Nah, kadang kita nggak sadar kalau misalnya media sosial itu adalah cerminan dari nilai-nilai kehidupan kita sebagai orang yang berpancasila gitu. Kadang-kadang kita sadar nggak kalau misalnya cara kita berkomentar, cara kita memposting foto kita di sosial media itu adalah gambaran diri kita yang dilihat orang lain sebagai orang yang berpancasila di kehidupan kita di negara ini. Gitu. Jadi disinilah karena itulah kakak dan abang di sini datang untuk memaparkan mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila di era media sosial, tantangan dan tanggung jawab kita sebagai remaja, apalagi sebagai anak sekolah, gitu kan. Oleh karena itu, kakak mohon menjadikan semua kerjasamanya untuk mendengarkan kakak dan abang yang akan menyampaikan materinya nanti. Mungkin nanti akan ada sesi tanya jawab, siapa tahu kalian materi ini akan berkenan di kemudian hari kalian dapatkan. Jadi yang kalian awal yang nggak tahu jadi tahu. Jadi minta tolong kali untuk didengarkan ya dengan bentar aja. Oke, selanjutnya. Nah, kita berawal kali ini mengenai apa sih itu Pancasila. Nah, materi ini akan disampaikan oleh Bang Maulana. Kita yang pertama itu bisa saya sapa lagi ya. Selamat siang untuk kita semua. Jadi kan tadi kan sudah dijelaskan oleh kawan-kawan juga bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk bagaimana sih kita sebagai warga negara yang berpancasila gitu ketika menggunakan media sosial gitu. Karena kan kita tahu di zaman sekarang ini ataupun pada saat ini kan kalau kita melihat konten-konten itu kan pasti ada banyak pada komentar, ada komentar positif dan juga tentunya ada yang negatif gitu. Nah, itu kan bisa memberikan diri dari diri kita sebagai masyarakat yang mempunyai Pancasila sebagai dasar negara. Nah, artinya adik-adik juga kan sudah mengerti gitu tentang Pancasila. Mungkin yang mendalam, tapi kan sudah belajar gitu mulai dari SD kan, SD, SMP sampai sekarang gitu. Nah, artinya juga ada juga sudah hafal lah Pancasila kan, karena kan tidak baca kan pasti kan ini apa. Nah, ya, tantangannya kayak bawa presiden kita kan gak hafal juga. Ini betul kan nanti ya, hafal ya. Jadi kan kita tahu semua kan bahwa Pancasila itu adalah dasar negara juga pedoman bagi bangsa. Nah, ini juga bukan hanya untuk ya, bagian dari kenegaraan gitu. Bahkan di kehidupan sosial juga Pancasila itu selalu benar. Contohnya itu kan jelas pertama itu kan ketuhanan yang maha esa itu. Nah, bagaimana cara kita beribadah, bagaimana cara kita menunjukkan bagaimana sikap kita datang oleh agama dan juga sebagainya. Nah, dari sini ataupun dari Pancasila ini juga pasti berhubungan dengan bagaimana cara kita berpikir di sosial. Contohnya seperti ada yang sekalian pasti kan sering berkomentar di konten-konten yang ada di Instagram, TikTok, terus Twitter dan sebagainya. Nah, pastinya juga
teman-teman itu tidak selalu berkomentar yang positif. Pasti ada juga yang komentarnya candaan ataupun sebagainya gitu. Nah, di sini kami ingin menjelaskan bagaimana sih sebetulnya cara kita beretika ataupun bagaimana cara kita berkomentar yang baik gitu, ataupun sesuai dengan nilai-nilai yang ada di pedoman dasar negara kita itu. Nah, coba saya tanya dulu, untuk adik itu ada nggak yang pernah komentar itu kayak rasis gitu, menghina atau gimana gitu? Gak usah takut gitu. Nggak harus yang sampai dengan suka ya. Contohnya seperti ada contohnya seperti konten kreator gitu kan. Contohnya dia ada kekurangan visi atau apanya gitu. Tapi ada suatu individu itu dia berkomentar itu bercanda tapi ada sekali itu nggak balas gitu, tapi cuma like komentarnya aja gitu. Ada. Pastinya ada ya. Nah, contohnya itu kan seperti yang abang katakan tadi kan, itu sebagai bagian dari etika kita gitu. Bagaimana cara kita menanggapinya di karena kan kita tahu bahwa sebetulnya dari cara kita berkomentar ada kan bisa menimbulkan masalah gitu. Gitu kan tahu kan. Nah, contohnya seperti kalau teman-teman ataupun aja sekalian itu berkomentar yang rasis atau gimana gitu dan si korban ini merasa dihina gitu kan bisa dilakukan polisi. Jadi tujuan sini itu untuk menjelaskan kepada adik sekalian supaya tidak terjadi kepada kalian gitu. Contohnya nanti kan tiba-tiba adik ini kan berkomentar yang negatif kepada orang-orang gimana gitu. Jadi nanti masuk polisi atau gimana, nanti teman kalian kan pasti berkurang satu dari sini. Nah, kami ingin dari adik sekalian. Dan juga untuk adik kan pasti sudah tahu bahwa nilai Pancasila itu yang ada di dalam Pancasila ada 5. Kita lihat yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan sebagainya. Nah, di sini juga kan pastinya bukan hanya sebagai yang bersifat negara gitu, dan pasti ada juga yang bersifat keseharian gitu. Contohnya seperti keadilan, bagaimana cara kita berhubungan kepada teman, bagaimana cara kita menghormati guru, bagaimana kita menjaga orang yang kedua. Gitu. Tapi di sini kita lebih membahas kepada yang bersifat media sosial saja gitu. Karena kan kita ini kan sama-sama gengsi kan. Nah, pastinya kan lebih aktif di media sosial daripada di kehidupan nyata gitu. Contohnya kalau ingin bertemu kepada teman saja kan pasti dihubungi dulu gitu kan, ataupun gimana gitu. Jadi di sini kami abang-abang dan juga kakak-kakak sekalian ini ingin memberitahu kepada kalian bahwa sebetulnya dalam bermedia sosial itu kita juga harus menjaga tata krama yang sekalian ataupun beretika. Karena kan yang kedua itu tantangan yang kita hadapi itu jangan kebencian. Siapa yang sering ngata-ngatain, kurang atau segala macam di media sosial? Maju dia. Tentang apa biasanya itu? Rasis lah, tentang positif. Siapa korbannya? Aduh, jangan gitulah deh. Kalau mau ngejok, kalau mau ngejok sesama circle boleh. Kalau kawan yang lain nggak boleh. Ujaran kebencian itu nggak diwajarkan, tidak dibolehkan. Apalagi dalam mengucapkan di media sosial gitu kan, konten hitam, Jawa, tiba-tiba dijumpai kita di atas di pelajaran itu kena batok kan bahaya juga. Karena nggak kalian gitu. Kedua, menjaga etika dalam berkomunikasi. Ini penting banget karena menjaga etika ini sebagai mencerminkan gimana kita hidup dalam sehari-harinya dengan berkata yang sopan, dengan kata-kata yang ringan, kita nggak mungkin semuanya satu pendapatnya kan, pasti beda-beda. Jadi kita juga dalam media sosial harus menghargai pendapat orang lain, jangan langsung judge pendapatnya ini nggak sama dengan pendapat kita langsung kayak kita hujat gitu kan. Ya, jadi kalau abang bilang sesungguhnya maju, mundur, ke kanan, ke kiri, kiri. Kanan, kiri.
Mundur. Semuanya. Mundur, kiri, kanan. Semuanya. Maju, kiri. Tidak semuanya. Mundur. Yang semuanya. Kiri, kanan, kiri. Tidak semuanya. Maju, kanan, kiri. Yang pertama itu kita kakak pengen kalian mengucapkan Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Harus kuat ya, harus kuat tantangannya. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tadi kan teman-teman kakak udah menjelaskan apa itu Pancasila, tantangan-tantangan yang menghadapi, tanggung jawab kita sebagai mahasiswa, sebagai siswa untuk menerapkan nilai Pancasila. Dan sekarang kakak mau menjelaskan di bagian penerapan nilai Pancasila di media sosial. Di bagian sila pertama itu ada menghormati agama lain. Tadi kan udah kalian bilang kalau sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi di sini kalian sebagai remaja yang menganut nilai Pancasila tidak boleh menjelek-jelekan agama yang lain, apalagi Dia misalkan lulus nih tahun ada seseorang yang melakukan hal buruk 2024. viral, terus kalian komen di Instagram, betul kan saya kayak gitu dia agamanya ini, itu tidak boleh. Kita sebagai remaja yang mencerminkan nilai Pancasila nggak boleh menghujat agama lain. Kita harus menghormati agama mereka. Misalkan mereka ibadah juga, kita nggak boleh ribut. Terus yang kedua, tidak saling bullying. Ini sangat dekat sih sama kita. Kayak misalkan di media sosial ada nih badannya gendut, terus kita komen, kan nih nggak boleh kayak gitu. Yang ketiga ada menjaga persatuan. Ini tadi juga sudah dijelaskan oleh teman-teman kakak. Jadi yang kalau misalkan ada berita-berita hoax itu kita tidak boleh langsung percaya, apalagi langsung sebar. Misalkan ada berita nih dari teman kalian yang satu, padahal belum tentu kepastiannya benar, terus langsung kalian sebar kayak ini. Padahal itu kan belum tentu kebenarannya, itu nggak boleh. Terus yang keempat menghargai pendapat. Nah pasti di kelas ini kalian mempunyai suatu keputusan, dan misalkan kalian mau ada di acara di kelas, terus kalian bentuk ketuanya, pembuatannya. Jadi kalian harus menghargai pendapat dari ketua kalian, dan ketua pun sebaliknya harus menghargai pendapat dari anggotanya. Jadi nggak boleh suka-sukanya. Terus yang terakhir sila kelima itu tidak diskriminatif, yaitu tidak boleh membeda-bedakan teman, apalagi kayak yang itu tadi yang siapa sih namanya yang maju itu bilang apa tadi sebutannya dalam media itu tidak boleh ya. Tidak boleh. Misalkan adalah teman-teman nanti kulitnya hitam, ya orang Papua, dibantai di Papua, itu nggak boleh. Kita harus menghargai sama itu ada yang sudah akan sampaikan. Selanjutnya materi terakhir akan disampaikan oleh kakak. Ya, ini saya akan bertanya, tadi kan di tantangan di era media sosial itu ada termasuk konten sara yang memecah persatuan. Nah, kalau di dalam konten itu ada yang bersinggungan dengan suku atau agama saya misalnya, jadi apa sih cara yang harus dilakukan untuk menanggapi berita tersebut tanpa harus menimbulkan konflik atau ikut berkomentar buruk di dalam postingan? Terima kasih. Materi yang sudah disampaikan cukup bagus, Kak Bang. Pertanyaan saya yaitu bagaimana jika media sosial justru malah menimbulkan tantangan yang memecah persatuan? Contoh dari pihak pemerintah yang seharusnya menjadi pelindung malah menjadi sumber tantangan atau menjadi musuh masyarakat, di mana pihak pemerintah memilih bungkam dan memblokir akun yang menyuarakan kebenaran. Terima kasih.
sekarang ke kakak dan abang. Di umur kami sekarang, bagaimana cara menggunakan media sosial dengan baik dan yang mencerminkan nilai Pancasila. Bagaimana sih Bang di umur kalian segini itu menggunakan media sosial yang tepat? Gitu, Bang. Nah, sebetulnya memang seharusnya di umur kalian yang masih minim-minim belum bisa bermedia sosial gitu. Karena kan, tapi kalau dilihat di zaman sekarang kan semuanya kan butuh HP gitu. Dan juga pasti butuh media sosial gitu kan, untuk mengetahui informasi yang ada di negara lain ataupun ada di mana saja gitu. Jadi menurut dari abang-abang dan kakak sekalian ini yang paling tepat itu sebetulnya ya kalau contohnya ada konten-konten yang memang masih terlalu vulgar untuk ada di sana itu mending difilter saja gitu ataupun kan bisa kan Blokiran. tidak menyukai gitu. Nanti kan pasti ada dibuat itu konten-konten yang seperti itu tidak akan mungkin itu bisa jadi solusi gitu. Dan juga untuk ada istilah itu sebetulnya itu Juga saat ini membangun persatuan. Kalau untuk orang tua kita yang tua-tua nggak bisa, seharusnya kita membangun persatuan sejak hari ini. Mana membangun atau membuat kelompok diskusi tentang nilai-nilai Pancasila yang ada dalam contoh teman kelas, diskusi gitu tentang apa nilai-nilai yang kurang masuk atau kurang logis ditetapkan oleh pemerintah. Jadi sebenarnya media sosial itu ibaratnya dua sisi mata uang. Di satu sisi platform seperti Instagram, TikTok, Facebook biasanya jadi tempat belajar hal baru mengekspresikan diri kita, bahkan membangun relasi. Tapi juga jika kita salah menggunakan ini bisa menjadi membawa dampak negatif untuk kita. Nah dari sini pentingnya peran remaja ini. Kita nggak boleh cuma jadi pengguna biasa, tapi harus jadi pengguna yang cerdas dan bertanggung jawab. Salah satu caranya itu kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila di dunia digital seperti saling menghargai, menjaga sopan santun, dan tetap menyebarkan dan tidak boleh menyebarkan kebencian. Berikutnya itu intinya media sosial ini tergantung cara kita menggunakannya. Jika kita menggunakan pada hal yang tidak baik, itu bisa merugikan diri kita dan juga orang lain. Dan jika kita menggunakan media sosial ini juga bisa menjadi alat yang sangat positif untuk kita. Jadi, yuk jadi generasi pintar, santun dan positif di dunia digital. Jangan keras lagi. Dari kami, jika ada wacana abang yang berkenan di hati, just call me. Ah.